1998 bukan sekedar angka di kalender, melainkan tahun ketika neraka tuh seolah tumpah ke bumi Indonesia. Rupiah, mata uang kebanggaan kita, tiba-tiba hancur lebur. Nilainya tuh terjun bebas dari 2.400 hingga menyentuh 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Inflasinya meroket, ribuan perusahaan itu banyak yang bangkrut. PHK massal ada di mana-mana, kemiskinan melonjak, kerusakan sosial juga meluas, dan puncaknya itu kejatuhan rezim Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade. Itu adalah mimpi buruk bagi kolektif, trauma yang kita pikir tuh nggak bakal terulang lagi. Tapi sekarang, kalender ini udah bergeser ke angka 2025. Indonesia kembali dipimpin oleh sosok yang merupakan keluarga dari pemimpin rezim Orde Baru kala itu. Dan bisik-bisik kekhawatiran yang familiar ini mulai terdengar lagi. Rupiah itu kembali nunjukin pelemahannya terhadap dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri ini terus merangkak naik, tapi lowongan pekerjaannya kian menurun. Ditambah lagi ketidakpastian geopolitik yang membayangi. Semua ini menciptakan badai sempurna di lautan finansial global. Ada bayangan kalau tahun 98 yang terasa semakin nyata, tercermin dalam indikator-indikator ekonomi yang terkini yang memicu tanya, apakah ini sekedar siklus ekonomi biasa yang berulang? Nah, di tengah kekhawatiran yang merayap ini, satu nama yang erat terkait dengan kengerian 98 kembali muncul dalam percakapan dan juga benak sebagian orang. George Soros, public enemy number one. The greatest speculator George of them all. Soros amassed around $1 billion that day speculating on supported anti-communist dissident The man activity. who broke the Bank of England. Sosok spekulan yang dituduh sebagai salah satu arsitek di balik kejatuhan rupiah kala itu. Nama yang masih menyisakan trauma dan juga ketidakpercayaan. Apakah di balik pergerakan pasar yang tak kasat mata saat ini, ada strategi serupa yang sedang dirajut oleh kekuatan finansial global, memanfaatkan setiap celah kerentanan yang mungkin masih tersembunyi dalam sistem ekonomi kita? Dan apakah mata uang kita yang nilainya tuh kembali bergejolak sedang menjadi target baru dari para pemain ulung di balik tirai pasar keuangan? Mari kita bahas. George Soros, dia adalah pendiri Quantum Fund, sebuah hedge fund yang didirikan pada tahun 1969. Jejaknya di dunia finansial global itu penuh dengan kisah pertaruhan berani yang seringkali itu berbuah manis. Paling terkenal itu aksinya pada tahun 1992 ketika Quantum Fund itu melakukan short selling besar-besaran terhadap pound sterling Inggris, yaitu sebuah langkah yang berkontribusi signifikan pada terpaksa keluarnya Inggris dari mekanisme nilai tukar Eropa atau disingkat IRM dan menghasilkan keuntungan miliaran dolar bagi Soros dalam waktu 1 malam. Dan ini memberikannya julukan as the man who broke the Bank of England. Namun perannya di krisis Asia 1998 jauh lebih kompleks dan juga diselimuti kontroversi. Tapi sebelum membahas peran Soros, penting memahami kondisi Asia Tenggara pada pertengahan 1990-an. Sebelum krisis meletus, banyak negara di Asia Tenggara yang sering dijuluki macan Asia menikmati periode pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Pertumbuhan ini menarik aliran modal asing yang besar, tapi di balik kesuksesan ini ada kerentanan fundamental. Contohnya Indonesia ya. Kala itu Indonesia ini menerapkan sistem nilai tukar yang dipatok atau pledged exchange rate terhadap dolar Amerika Serikat. Kala itu, rupiah itu dipatok pada kisaran 2.400-an per dolar Amerika Serikat. Sistem ini ngasih ilusi stabilitas, tapi sangat beresiko ketika fundamental ekonomi negara kita itu nggak mampu ngedukung nilai patokan itu. Terus pertumbuhan ekonomi juga tuh banyak dibiayai oleh utang luar negeri, terutama dalam denominasi dolar Amerika Serikat, baik oleh sektor swasta maupun pemerintah. Kelemahan dalam regulasi dan juga pengawasan sektor keuangan dan juga ditambah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang semakin memperburuk situasi kala itu. Ini kan nyebabin alokasi modal yang gak efisien dan juga perbankan yang rapuh. Dalam konteks inilah Quantum Fund yang saat itu dikelola oleh Soros Fund Management itu beroperasi. Cara kerja mereka nih begini ya. Para analis dari Quantum Fund dan juga hedge fund lainnya ini terus memantau kondisi ekonomi global, mencari tanda-tanda kerentanan. Mereka tuh mengidentifikasi negara-negara yang fundamental ekonominya tuh terlihat melemah, tetapi masih mempertahankan nilai tukar mata uangnya pada tingkat yang dianggap terlalu tinggi atau overvalue. Tanda-tanda ini bisa berupa defisit neraca berjalan yang membengkak, cadangan devisa yang menipis, atau tingkat utang luar negeri yang tinggi. Ketika sebuah mata uang itu dianggap overvalue dan juga rentan jatuh, Quantum Fund ini mengambil posisi jual atau short selling. Mekanismenya itu dimulai dengan meminjam mata uang target, misalnya itu rupiah Indonesia ya, dalam jumlah besar dari institusi keuangan.
mata uang peminjam kemudian segera dijual pada pasar valuta asing. Biasanya itu ditukar dengan mata uang yang lebih stabil, contohnya kayak dolar Amerika Serikat. Aksi jual masif ini secara langsung kan ningkatin pasokan mata uang target pasar, yang jadinya nyiptain tekanan kuat supaya nilainya tuh turun. Nah, para spekulan termasuk George Soros melalui quantum fund ya, bertaruh kalau tekanan pasar dikombinasikan dengan fundamental ekonomi yang lemah, pada akhirnya akan memaksa bank sentral negara tersebut menyerah dan membiarkan mata uang itu terdevaluasi. Kalau prediksi ini benar dan nilai mata uang target itu jatuh secara signifikan ya, nanti quantum fund ini ngebeli lagi mata uang rupiah di pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Mata uang yang dibeli murah ini kemudian digunain untuk melunasi pinjaman awal. Selisih antara harga jual yang tinggi di awal tadi dan juga harga beli kembali yang rendah setelah dikurangi biaya bunga dan juga transaksi merupakan keuntungan besar bagi quantum fund. Masalahnya ya, tindakan spekulatif ini juga dapat memicu efek berantai atau herd mentality. Ketika pemain besar dan juga berpengaruh, contohnya kayak quantum fund, mulai melakukan aksi jual terhadap suatu mata uang, investor lain karena takut nilai mata uang tersebut akan benar-benar jatuh, seringkali kan ikut-ikutan menjual. Hal ini nyiptain gelombang tekanan jual yang sangat-sangat besar, yang bisa dengan cepat menguras cadangan devisa bank sentral yang berusaha mati-matian mempertahankan nilai tukar patokannya. Dalam konteks krisis Asia, quantum fund ini termasuk di antara hedge fund yang secara agresif itu melakukan short selling terhadap baht Thailand pada awal 1997. Tekanan spekulatif yang intens ini ditambah dengan memperburuknya fundamental ekonomi Thailand pada kala itu akhirnya akan memaksa Bank of Thailand untuk melepaskan patokan nilai tukar baht pada Juli 1997. Momen inilah yang sering dianggap sebagai titik awal penyebaran krisis finansial di Asia. Setelah jatuhnya baht, kepanikan investor ini menyebar dengan cepat. Mereka mulai mempertanyakan stabilitas negara-negara Asia lain yang memiliki kondisi ekonomi yang mirip-mirip. Contohnya kayak Indonesia, Malaysia, Filipina, dan juga Korea Selatan. Mata uang negara-negara ini termasuk rupiah Indonesia ya, kemudian juga mengalami tekanan yang hebat, baik dari spekulan maupun dari investor yang menarik modalnya keluar. Meskipun bank sentral negara-negara ini berusaha keras melakukan intervensi, cadangan devisa mereka kan terkuras dan mereka ya terpaksa ngebiarin mata uangnya tuh mengambang bebas yang mengakibatkan devaluasi tajam. Keputusan quantum fund untuk menyerang mata uang Asia itu didasarkan pada analisis rasional atau dari sudut pandang investor bahwa mata uang tersebut dinilai terlalu tinggi dan tidak berkelanjutan. Tujuan utama dari strategi ini seperti halnya operasi hedge fund pada umumnya untuk meraih keuntungan finansial dari prediksi pergerakan pasar yang tepat. Tapi tuduhan itu muncul ya, terutama dari pemimpin seperti Mahathir Mohamad dari Malaysia, bahwa George Soros ini punya agenda tersembunyi seperti tujuan politik untuk mendestabilisasi kawasan. Nah, ini yang mau kita bahas di bagian selanjutnya. At the hands of George Soros. Faktanya, George Soros ini mendirikan Open Society Foundation atau disingkat OSF dan juga entitas terkait seperti Media Development Investment Fund atau MDIF ya, sebuah jaringan filantropi global yang ngasih hibah ke berbagai organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia. Nah, George Soros ini udah investasi dan juga ngasih pendanaannya untuk berbagai program di Indonesia. Secara faktual ya, pendanaan ini menyasar sektor-sektor kayak promosi demokrasi, tata kelola pemerintah yang baik, hak asasi manusia, dan juga pembangunan media independen. Organisasi-organisasi masyarakat sipil, LSM atau ONG, dan juga beberapa lembaga media di Indonesia memang udah nerima pendanaan dari jaringan George Soros ini. Salah satu nama yang paling sering disebut dan juga secara publik diketahui ya, nerima investasi dari MDIF yaitu Tempo Media Group. Nah, investasi dari MDIF ke Tempo ini udah pernah dilaporin di berbagai kesempatan, terutama terkait upaya mendukung jurnalisme independen dan juga keberlanjutan media di Indonesia. Tapi disinilah misteri dan juga perdebatan tuh muncul ya. Bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang memegang pandangan skeptis atau teori konspirasi, aktivitas ini kan bukan murni filantropi. Karena gini, pendanaan itu dicurigai sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk mempengaruhi dinamika politik, ngebentuk opini publik, dan juga melakukan intervensi halus terhadap kebijakan nasional demi agenda yang tersembunyi, yang mungkin nggak sejalan dengan kepentingan nasional.
Kalau lo ingat ya, di bulan Februari 2025 dalam pidatonya, Bapak Presiden Prabowo itu pernah bilang ya, ada kekuatan asing yang ingin memecah belah Indonesia melalui organisasi non-pemerintah dan juga media massa. Kekacauan di Indonesia ini tak lepas dari campur tangan pihak asing, dan aksi mahasiswa ini masih dimanfaatkan dan juga ditunggangi organ-organ NGO yang dibiayai asing. Bahkan baru-baru ini dalam demonstrasi yang terjadi, mulai dari aksi Indonesia Gelap yang dipicu kebijakan efisiensi anggaran, hingga tolak revisi Undang-Undang TNI, beliau ini menduga ada pihak-pihak tertentu atau asing ya yang membiayai aksi demonstrasi tersebut. Ini kan nunjukin adanya pengaruh asing yang signifikan dalam penguasaan sumber daya di Indonesia. Apakah jejak langkah Soros di tanah air murni didorong oleh idealisme masyarakat terbuka atau ada motivasi lain yang lebih rumit dan tidak terlihat di permukaan? Yang jelas, seberapa kuat Indonesia sekarang? Indonesia saat ini berada dalam posisi yang secara fundamental jauh berbeda dan juga lebih tangguh dibandingkan 1998 berkat reformasi yang dilakukan pasca krisis. Pertama, rupiah saat itu kan terikat pada dolar Amerika Serikat dalam sistem Pledged Exchange Rate. Rupiah itu dipatok pada kisaran 2.400-an per dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini ngasih stabilitas semu, tapi ngebuat rupiah ini jadi overvalue seiring waktu dan tidak mencerminkan fundamental ekonomi sebenarnya. Ini kan menjadikan rupiah kita tuh sebagai target empuk spekulasi. Sistem ini rentan terhadap serangan spekulatif karena Bank Indonesia itu harus membakar cadangan devisa untuk mempertahankannya. Ketika tekanan spekulatif datang, dan juga cadangan devisa itu mulai menipis, nilai tukar tuh pasti bakal anjlok dan nembus 16.000 per dolar Amerika Serikat dalam hitungan bulan ya. Tapi sekarang rupiah ini kan udah pakai sistem flexible exchange rate yang bergerak sesuai mekanisme pasar. Sistem ini berfungsi sebagai pemantul otomatis. Jadi sistem ini nggak ngasih target pasti bagi spekulasi kayak di sistem nilai tukar yang dipatok. Cadangan devisa Indonesia pada tahun 1998 itu dilaporin berada di kisaran angka 17,4 miliar US dollar. Sementara itu pada tahun 2024 cadangan devisa Indonesia ini mencatat rekor tertinggi, yaitu mencapai 155,7 miliar US dollar pada akhir Desember 2024. Ini bisa jadi bantalan yang sangat kuat untuk menghadapi gejolak pasar finansial global. Jadi pengalaman persis kayak krisis 1998 ini sangat kecil kemungkinannya. Karena pondasi ekonomi Indonesia di 2025 jauh lebih kokoh. Tapi Indonesia tetap rentan ya terhadap krisis yang dipicu oleh faktor yang berbeda. Misalnya, pelarian modal asing secara masif dan juga tiba-tiba akibat kepanikan global. Contohnya kayak yang sedang terjadi sekarang. Artinya Indonesia ini tidak imun terhadap krisis, tapi bentuk dan juga pemicu ini akan berbeda dari 1998. Jadi kesimpulannya, krisis ekonomi adalah fenomena yang kompleks yang dipicu oleh banyak faktor. George Soros disebut sebagai dalang oleh sebagian pihak bukan karena dia sendirian yang menjadi penyebab krisis 1998, tetapi karena skala aksinya yang sangat-sangat besar dan juga dampaknya yang dramatis dalam mempercepat kejatuhan mata uang di tengah kondisi ekonomi Asia yang memang sudah memiliki kerentanan finansial. Spekulasi ini jadi pemicu yang ngebuat kerentanan itu meledak menjadi krisis skala penuh. George Soros ini nggak nyiptain kerentanan dari nol ya, atau krisis dari nol. Tapi dia ini mengeksploitasinya dengan sangat efektif. Dan penting untuk digarisbawahi, potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia di tahun 2025 merupakan skenario yang nggak bisa diabaikan ya. Meskipun pondasi ekonomi kita nih mungkin lebih kuat dan juga sistem pengawasan juga lebih ketat dibandingkan tahun 1998, tapi faktor-faktor resiko global dan juga kerentanan domestik yang masih ada ini tetap menjadi perhatian serius. Sosok George Soros dengan rekam jejaknya sebagai spekulan kelas dunia dan juga kontroversi yang menyelimutinya tetap menjadi simbol dari kekuatan yang tak terlihat yang mampu mengguncang perekonomian negara. Apakah ia akan kembali memainkan peran aktif di Asia, termasuk Indonesia? Pertanyaan ini belum terjawab, tapi kemungkinan itu nggak bisa dikesampingkan begitu aja.